Shalom. Selamat hari Minggu Madihita. Hurian itu hatta di bagasan guarni Yesus Kristus di nalamar saur hita di bagasan mingguta sadarion. Narap hita di bagas joroon dohot nang di jabu nang di dia pe namaringanan. Di bagas adame dohot las niroha mahita laho mamuji debata. Ta parade marohatta marahom mahita satokin. Tapuji matuhatta marhiti edde sian nomor tolu ayat sada dohot tolu. Di bagasan goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni to di porbadia, na manopalangi dohot tanoon. Amen. Nunga di pabotohon ibana tuho alijol manangahan na dinggan, jala manangahan na luluan ni Jehovah siyakko, daholan na mangulahon dohot holong ni roha dihabasahon. Jala marpangalaho hasirepon maradopon debatam. Haleluya. Ale Tuhan debata amanami na di Banua Gijang,
Sai basa-basa honon nama tuhami bulus ni roha, jala perbadiai mahami, mangulahon ulaon na bartulo moni roham. Sai lehon ma tuhami damem na sumurungi, asasonang ngulu nami di bagasan pangodim. Sai urupi mahami, asa sai totong marsihohot hami di hatam, laho mamolus ragam niak kapangujunan, dohot parukilod di ngulu namion, marhite-hite anakmu, Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hudul mahita. Tapuji matuhatta marhite edde sian nomor 277 ayat sada dohot opat. Yesus Tuhanku Rajai asa mengikut Tuhan Bapa, aku ingani unang masuk asing tusi Yesus pasolam roh aku Tabigema hatani di mata patujulo ni jamita di minggutta sadarion iman atar surat di Kolose 2 ayat onom saha tu 10 sia tajahama margati-gatian songonon ma hatani di bata oppe songo pajakono muna di Yesus Kristus tu hatai songoni mahamu marparange di bagasan ibana gabe marurat jala pinaulili mahamu di bagasan ibana tugu marhaporsiaon hobar tunania jar hortuhamuna lomo bimahamu marroha mauliate jagahamu sotung diago debahamu marhite-hite hata bisuk-bisuk dohot hata lesem naso maripola hobar tutona-tona ni jolma mangihuton sia-sia ni hasianganon dada mangihuton Kristus. Ai di bagasan ibana do maringanan sadok gok ni hadebataon marupahut daging. Di bagasan ibana sahat nang tuhamu hagogo nai ibana do ulu ni nasa hamuliaon dohot panggom gomion. Laos di bagasan ibana do hamu tarsunat dada binahen di tangan laho mananggal pamatang namar dagingon binahen ni parsunaton nasian Kristus ido Airap tertanam dohamu dohot ibana dinatar didi hamu laos di bagasan ibana do rap hamu di pahehe dinagabe porsea hamu di haguguon ni depata na paheheon ibana sian akkana mate. Asa hamu naung mate di bagasan akka pangalosion dohot di bagasan sibuk nasotar sunati rapon ibana do hamu di pahehe di nasine sanai nasa pangalosiota. Di sesado surat tangani nadopak kitai ima akapati na maralohon hita di padao doi di lohotot tu silangi. Dipupusi do akka hamuliaon dohot panggonggomion patar do di patot durhon nasida
di pai bakko donasi dan natalui. Ope unang ma dihumi halak hamu siala si panganon manang si inumon, manang siala pesta, manang polta ni bulan, manangaha ni hari sabat pe. Halinu ni akan nanaing rodoi alai Kristusido napuna badan. Tung unang mahamu dilese-lesaan ni halak, nagyot paula-ula na serep jala, sumobba akka suru-suruan, di tengah-tengah do na ni idana di baga sa toddina, pinaburnang ni rohana di dagingna. Alai dang di parsigatungan ni ului, ai siani lam magodang marguru tribata sadok pamatangi, na niurupan jala pinadomu-domu ni akka urat dohot ihot-ihot. Songoni mahatani debata, martua manau begi hatani debata, nau peopsa jala na mangulahosa. Amin. Tapuji matuhata mareddehita. Huria nadia holongan ni Tuhata Yesus Kristus, di pardalanan ni ngolutta si ganupari, gudang tabolus hamaulod dohot hasusan, gabiboy hita marlaut dosa, diak kanamar keluarga, di parsauratta si ganupari, terlumubi ma diadupan ni debata, atong Roma hita tujulo na marsoba, jala tatul solima dosatta nagudangi, lau mangido hasesani dosatta, martangiang mahita di bagasa rohatta. Ali Tuhan Yesus Kristus, anak di batan na tibuli, rodo hami marsoba di jolo nipat munabadiai, na ditobuk di labang haliaon, hinorhon ni hadusaun nami najati, sayunang ma digigihon roham hami,
namar lapu-lapu alani dosaon. Paias jala perbadiai mahami di bagasan mudarmu, asa manahan hami sahat rodi ujungna. Pauduk marohanami tu bagasan panol solion, dohot hamu baon ni roha. Asa talup marpar bueni nguluon, gabe uap na khusus di jolom. Asa nasa gugu ni pabainan nami, papatarhon hasitongan ni asi dohot holong ni roham. Imana sotupa sumurut sia sude jolma, na makaholongi dohot na mangulahon hatam. Pargugoy ma rohan nang haporsiaon nami, asalam margugu hami jonok tulab bumi. Jalaunang mapasobu hami targugut alani hagaleon nami. Alay tugu jala ramoti mahami totong, asahot hami mardalad di dalam munasitong. Jala nabadiyay, amen tabigi mabaga-baga ni debata, taringot tuhasesan ni dosa. Asaod do narumikot di hataon, adong do dihita situan ni malim, nahudul di siamun ni habangsa hatongamon na di banua gijangi, dibaheni tarbaheni bana do paluaho sadok akkana majonohi debata marhite-hite ibana, ay na mangulu do ibana totong, laho mangodihon na sida, hasangapom ma di debata na di gijang. Amin. Hudul maita. Tapuji matuhatta maredehita. Hatani debata nagaberuhut di ngolune baru di bagasan minggu sadarion imana tersurat di Jakobus sada ayat 20 sada songonon ma hatani debata dibaheni boloko kamuman nasana roa rodi hajahaton nalohoti marlabok ni roha mahamu majalohata nasinuan tu bagasan rohamuna natarbaen paluahot toddimuna songonima hatani debata atong rak mangidugugu mahita tutuhatta debata ale Tuhan debata sai pergugui mahami lahu mangulahon naho bartu hatami amin tapuji matuhatta maredehita. Naginggan si Tuhan memuji debata Jehovah nasubimmu nasekop kekasa tinggal doa muahon menunggu asini
Sahatidakkom maha porsiautai, songon na dihidakkom ni dongata saha porsiau di portibion ra maddo mahita. Au porsea di dibata Jehovah, ido ama pargugu na suatu dosan na manopalangi doho tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni dibata Jehovah na sasadai, imanan itubuhon ni si Maria, na gabe-gabea siatod di porbadia, adorang suabubuan. Ido tuhata na manaon na bernit, di panguhuman ni Silatus, na matarpajal do ibana di hau pinor silang, jala tua tubanua toru dung ditanom, na mulak mangulu diari patuluhon, na manaik tu surgo, lahu hudul tu siamun debata Jehovah amanai, pargogo na suatu dosani, bisima ibana pai mamulak sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea ditod di porbadia, jala adong sadahuria na badia, huria hatopan halak Kristen akka na badia, dohok dihasani dosa, dohok dihatai na mandok, mulak mangulu sogo daging halak na mate, dohok dihanguluan na sorasuda. Amin. Tabigima tabahan ititing dihita di mingguta sadarion. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tambahan berita jemaat pada minggu ini, minggu ke-6 setelah Trinitatis, tanggal 24 Juli 2022 sebagai berikut. Yang pertama, Purna Bakti Penatua. Hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 akan dilaksanakan Purna Bakti Penatua kepada 3 orang penatua di gereja kita, yaitu Penatua Insinyur Toga Uli Hasibuan dari Sektor 2, Penatua James Simaning Khalid SE.AK Sektor 4, Penatua Lambok Silalahi SHM Sektor 8. Yang kedua, anak lahir. Hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 telah lahir seorang putri bagi keluarga Bapak Letda CKM Dr. Jeremia Huta Barat dan Ibu Dr. Melva Angelina Berubutar-Butar yang beralamat di Jalan Canaraya, Blok 1, nomor 9G, Tasbi, masuk Sektor 9. Yang ketiga, retreat C Perempuan. Sesuai dengan program C Perempuan untuk bulan Juli 2022, maka pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 bertempat di Pemandian Alam Sembahe akan dilaksanakan retreat bersama ibu-ibu warga Jemaat GKP Pamen. Silakan mendaftarkan diri ke kontak person 08216385 1090, yaitu Inang Maifo Tobing. Yang keempat, pertangyangan sektor. Pertangyangan sektor dilaksanakan setiap hari Selasa bertempat di GKP Padang Bulan, masuk pukul 19.30 WIB. Dan pada hari Selasa yang menjadi tuan rumah adalah dari Sektor 6. Demikianlah tambahan berita jemaat pada minggu ini di gereja kita ini. Terima kasih.
lau manomundo mujamita maret demahita sian buku edde nomor 232 ayat 1 ayat 2 dohot ayat 5. Sia sude paroliana orga sadahu putuhut niop tokto Yesus Tuhanku ho artana orga namangat kasih sudera aton takut Tuhan nutung tiap hatana sai banget Tuhan mabaga-bagana naing hobistar sai dapot Tuhanmu nasana perang sai kondusi Tuhan motai nabaun putramu asa dirasa sudemu kasih takut Tuhan nutung tiap hatana sai banget Tuhan mabaga-bagana Yesus Tuhanku sai huhu amosi matari tahun tua waloni Mangidawaku Tuhan sai kaliho bersama Dameni debatana sumurung sian saluhut na roha, imana mangaramoti rohamuna dohot pikiranmuna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita saluhutna, di mingguta sadarion, sahado hatani debata tuhita imana tersurat di buku Hosea bindu sada, ayat 2, rodi ayat sia. Hujahama dihita songonon ma hatani debata. Hosea bindu sada ayat 2 rodi ayat sia. Mulani hatani Jahoba marhite-hite si Hosea, nina Jahoba ma tu si Hosea. Laho maho buat ma sada boru-boru si babi jalang. Dohot akatubu ni si babi jalang. Aisai didak dati isi ni tanoido marmainan, marbalik sian Jahoba. Jadi laho maibana jala dibuat masih Gomer, boru ni si Diblaim. Gabe-gabean mana sida jala ditubuhon di ibana sada anak. Dungi di dok Jahoba matu ibana, jauh ma goarna si Jezreel. Ay otik nari marlulu maau di aka utang mudar ni si Jezreel, tu pinopar ni si Jehu. Jala au pasiapon harajaon ni pinopar ni Israel. Jadi diari nasa sadai, ponggol honok kuma sior ni Israel di rura Jezreel. Dungi gabe-gabean musema boru-borui jala ditubuhon sada boru. Dungi didok Jahoba matu ibana, jauh ma goarna
nai sohi nasian. Aidang be marpangulahi rohaku tu pinopar ni Israel. Manang marpamuati rohaku tu nasida. Alai marpangulahi marohaku anggo tu pinopar ni Juda. Jala paluauku nasida marhite-hite jahu bade bata nasidai. Alai dang paluauku marhite-hite sior. Manang podang, manang hamusuon, manang hoda, manang jolma parsihundul pe. Jadi dung sirang susu nai sohi nasian, gabe-gabian musema boru-borui, jala di tubuhon sada anak. Jadi nin nama nina Jahoba ma jou ma goarna lo ami aidang bang sokku hamu jaladang hamu napuna au ima sahatna. Di tasaluhutna hurian itu hatta mohon maaf ma parjulo muladongan non keluar kalimat-kalimat yang mungkin terasa kurang sopan begitu ya, terasa vulgar karena memang teks kita berbicara tentang firman Tuhan yang membenci perzinahan. Jadi kita tahu bahwa Hosea adalah seorang nabi yang hidup di tengah-tengah kenajisan, kekotoran, tetapi dia tetap memelihara hidup yang kudus. Ini yang menjadi pokok renungan kepada kita tentang teks atau firman Tuhan yang kita boleh terima pada minggu hari ini. Nah Ibu Bapak, saya mau bertanya dulu kepada kita tentang satu pertanyaan yang sedikit mengganggu saya. Kira-kira menurut Bapak dan Ibu, saudara sekalian, adakah orang tua yang rela kalau anak laki-lakinya menikahi PSK atau zaman dulu namanya WTS atau kata-kata lain? Adakah orang tua yang rela kalau anak laki-lakinya menikahi seorang pelacur? Dan adakah orang tua yang rela putrinya menikahi seorang pria mata keranjang? Yang akan menjadikan putrinya ini istri kesekian. Adakah orang tua yang rela melihat pasangan anaknya tetap bebas berselingkuh? Saya pikir Bapak Ibu Saudara dan saya ini normal ya, normalnya kita sama-sama setuju, kita nggak rela, betul ya? Kita nggak rela. Andai datang seorang pria, jelas-jelas kita tahu dia mata keranjang dan dia menjadikan putri kita jadi istrinya yang kesekian. Kalau bahasa lainnya ini amang-inang, ini ngeri-ngeri kali bahasa sekarang. Ya, kita tahu laki-laki ini bandit, bandit seks. Dia manopot boru kita. Ada dohonot tatu borutai. Amang jotahena nasing mak. Sotong. Ngibigi hoka bertentang ibana. Ngabi.
Ngabe, bolokon ma cinta-cinta midang adong. Dang adong inang minta ampun maut, minta tolong awinang, so tungi gabe helaku. Mungkin begitu kita akan memohon-mohon sama boru kita. Dang ono ma ikonondo molondinna wa marohata. Atau kalau ada anak kita mau menikahi pelacur, saya yakin kita semua akan bilang, amang juta amang, soko dia dona neng pamasukonmu gabe keluarga ta, amang juta lului amang, nang walaupun dia nggak cantik, tapi perempuan yang setia lah. Amang songon dia meilaku mamereng akaportibion. Mungkin begitu kita. Gak sanggup kita menerima kalau terjadi hal yang demikian dalam keluarga kita. Jangan-jangan sekarang udah membatin bapak dan ibu. Amang Tuhan, padau mai, paholang mai, akajol masih songonisian keluarga nami. Mungkin songoni hatata. Sotung. Tapi kenyataannya amang dan inang, dunia perselingkuhan itu, dunia perjinahan itu ada di tengah-tengah kita, ya kan? Kalau kita melihat laki-laki selingkuh, biasa itu. Terlemak. Kalau perempuan selingkuh, bagaimana? Kalau laki-laki selingkuh, naso malodo inatai majaga haletna, majaga matana. Tapi kalau perempuan yang selingkuh, memang dasar si babi jalang doi. Tak kasih ya buru-buru songone. Sobino doi dong dang jolmai. Laki-laki selingkuh, nggak dibilang nggak jolma. Itu diterima dengan wajar. Itu kenyataan. Suka nggak suka, itu yang terjadi. Itu kenyataan di dunia kita ini. Makanya walau najolo adong viral edde, ada lagu trio ya, au surat do lagui sokono nedena huboto do salah dan seharusnya au selingkuh Tuhan alai demi cinta olo doa mandonganiho rela doa haletmu gabe orang ketiga nina. Rela mana gabe orang ketiga. Nggak mikir itu cinta atau nafsu. Kok rela? Itu cinta atau kemaksiatan? Kok rela? Maksiat itu ya kan? Jadi orang ketiga. Dan banyak ternyata lagu-lagu diciptakan yang terinspirasi dari dunia orang ketiga. Saya searching di Google, wah banyak sekali ternyata. Lagu Indonesia, lagu Batak nih salah satunya, viral. Saya pernah mendengar ini dinyanyikan di pesta pernikahan, mengamuk aku. Jangan nyanyikan ini di pesta pernikahan, aku bilang. Masa dinyanyikan di pesta pernikahan? Baru lagi kawin udah mau ada orang ketiga. Apa itu? Jangan. Kuhentikan lagu itu. Tak boleh dinyanyikan di pesta pernikahan orang ketiga. Karena Bapak Ibu, perselingkuhan merupakan situasi yang sangat sulit dan menyakitkan. Terutama bagi korban. Perselingkuhan membuat ada seorang korban
dan mungkin beberapa orang yang menjadi korban, di mana dia akan mengalami krisis yang kritis. Dia akan berada dalam situasi di mana dia berada di titik terendah dalam kehidupan. Dia berada dalam situasi yang lemah, sangat emosional, terluka, tersakiti, jijik kepada diri sendiri, jijik kepada pasangannya, ketakutan, rendah diri. Dan banyak orang yang menjadi korban perselingkuhan, dia tidak dapat mengatasi pergumulan itu dengan mudah. Dan ada beberapa yang mungkin menjadi gila, ada beberapa yang bunuh diri. Mudah untuk mengatakan kepada korban perselingkuhan, udahlah, sabarlah, lupakan, ampuni, relakanlah semuanya itu. Tapi kita tahu bahwa itu adalah ujian yang sangat berat. Meskipun kita tahu ujian-ujian yang terjadi di dalam kehidupan kita itu adalah untuk kekuatan kita. Tetapi pengalaman menjadi korban perselingkuhan itu adalah pengalaman yang sungguh mendatangkan penderitaan. Dan mustahil sembuh kalau bukan Tuhan sendiri yang memulihkannya. Tidak semudah kita mengatakan sabar, ampuni, lupakan. Saya percaya korban-korban perselingkuhan membutuhkan tenaga profesional untuk bisa dia boleh pulih dengan baik. Gelas yang retak sulit dilekatkan kembali tanpa meninggalkan bekas. Namun kita percaya di tangan Tuhan tidak ada yang mustahil. Perzinahan selalu salah. Perselingkuhan itu tidak pernah benar di mata Tuhan. Ibrani 13 ayat 4 mengatakan pejinah akan dihakimi Allah. Pihak yang dijadikan korban hanya perlu mengantarkan semua pergumulannya itu kepada Tuhan dan tidak boleh membalas dendam. Allah ada di pihakmu yang terluka. Allah ada di pihakmu yang menderita. Dan ketika kamu terluka, ingatlah Tuhan akan menanganinya dengan tepat. Doakan mereka yang berzina, yang berselingkuh, supaya bertobat. Konon katanya, jangan pernah berpikir bahwa para pejinah akan bisa berubah. Itu adalah penyakit yang sulit untuk diubahkan dan disembuhkan. Tapi kita percaya bahwa semua yang sulit itu pun punya peluang untuk
disembuhkan. Karena itu tidak boleh menyelesaikan urusan perjinahan ini dengan let him go out on you atau let her go out on you. Tidak boleh. Karena Tuhan juga bilang di Maleaki 2 ayat 16, aku membenci perceraian. Meskipun pihak yang dikhianati memiliki alasan yang kuat untuk bercerai, Tuhan lebih memilih untuk mengajarkan kepada kita mengampuni dan melupakan. Nah, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah teks firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Dalam dosa perjinahan, dosa persundalan, dosa kemaksiatan yang pastinya menjijikkan, Hosea diperintah oleh Tuhan untuk menikahi seorang perempuan pelacur. Kita bertanya-tanya, kenapa Tuhan memerintahkan Gomer, memerintahkan Hosea menikahi seorang perempuan pelacur? Padahal dia membenci perjinahan. Dia membenci kemaksiatan. Dia membenci kenajisan. Lalu kenapa Tuhan menyuruh hambanya menikahi seorang perempuan yang maksiat seperti itu? Dan satu lagi keheranan kita adalah tanpa bertanya, Hosea langsung menemui Gomer binti Diblaim dan menikahinya. Ada apa ini? Tanpa mempertimbangkan kondisi Gomer yang seorang pekerja seks komersial, seorang WTS, seorang pelacur. Dia tak memandang jijik kepada Gomer. Hosea menerima Gomer begitu saja menjadi istrinya. Tanpa syarat ini dan itu, tanpa keluhan, tanpa omelan, tanpa ini dan itu, Hosea menaati perintah Tuhan dan menikahi Gomer. Lahirlah 3 anak bagi mereka. Yisrael artinya Allah menabur. Putri yang kedua namanya Lo Ruhama, artinya tidak disayangi. Lalu anak nomor 3 Lo Ami, artinya bukan anakku, aku ini bukan Allahmu. Nanti kita lihat di Hosea pasal 3, apakah si Gomer ini setelah menjadi istri dia akan tetap setia? Ternyata enggak. Ini memang dasar perempuan sundal. Dia sudah dikuasai, diperbudak oleh roh perjinahan. Maaf ya, maaf. Kalau dikatakan sekalinya pelacur tetap pelacur.
sudah dinikahi, punya 3 anak, kembali lagi ke dunia pelacuran. Itu di pasal 3. Hosea pasal 3. Ibu bapak boleh periksa. Lalu apa yang terjadi? Apakah Hosea akan bilang, oh ini memang dasar perempuan gak tahu diri nih, gak tahu untung, udah dijadiin istri, udah diangkat harkatnya, udah dikembalikan kemanusiaannya, kok kembali lagi ke dunia yang kotor itu? Tapi Hosea kembali lagi menerima perintah Tuhan, ambil istrimu, lunasi dia. Pergilah si Hosea, diambilnya istrinya itu, dibayarnya 15 shikal perak, setengah homer jelai. Dilunasinya istrinya yang aroma kemaksiatannya luar biasa. Dibawanya pulang, kembali menjadi istrinya. Padahal Gomer pastinya sebagai seorang suami sudah sangat tersakiti, sangat dikhianati, sangat terluka oleh karena ketidaksetiaan istrinya itu. Apa Allah katakan kepadanya? Ambil pulang istrimu, lunasi dia, kembali dia tempatkan di sisimu sebagai istri. Inilah berita anugerah kepada kita. Allah mengajarkan kepada Hosea, Allah mengajarkan kepada kita semuanya bahwa kasih Allah lebih kuat daripada hukumannya. Kasih Allah lebih besar daripada penghakimannya. Dan kuasa kasih Allah itulah yang mengubahkan kehidupan umatnya. Ibu bapak saudara, siapa sesungguhnya Gomer, istri Hosea itu? Gomer istri Hosea itu adalah bapak, ibu, saudara dan saya. Kitalah sesungguhnya gambaran daripada istri Hosea yang tidak setia itu. Kita adalah orang-orang yang sudah jatuh ke dalam dosa, diampuni, jatuh lagi, diampuni, jatuh lagi, diampuni, dan terus menerus menerima belas kasihan Tuhan. Kuasa pengampunan itulah yang mengubahkan kita. Kuasa pengampunan itulah yang mengubahkan Gomer binti Diblaim. Kuasa pengampunan itulah yang mengubahkan kehidupan umatnya. Kita yang dahulu tidak dikasihi menjadi seseorang yang dikasihi Allah. Kita yang seharusnya dihukum, kita telah menerima keselamatan itu. Kita adalah bangsa yang kecil, tetapi kemudian oleh kasih Allah kita menjadi yang tak terhitung banyaknya seperti pasir di pantai. Kasih itu yang mengubah perceraian menjadi persatuan. Kasih itu yang mengubah permusuhan menjadi perdamaian. Kasih itu yang mengubah pemimpin palsu menjadi pemimpin yang benar. Dan perjanjian yang suci itu dibaharui. Yang dulu lo ruhama, tidak disayangi. Oleh karena kasih Allah disayangi kembali. Dulu lo ami, bukan umatku, sekarang menjadi umat Allah. Dulu putus asa, sekarang
menjadi penuh pengharapan. Yang dulu penuh dengan kebencian, sekarang penuh dengan kemurahan. Kasih Allah mengubahkan manusia, mengubahkan tempat, mengubahkan keadaan. Dan kasih Allah itu juga lah yang menyelamatkan kita sehingga kita mempunyai kehidupan yang baru. Apa dosa yang kita pelihara? Apa kehidupan keberdosaan kita yang terus-menerus kita lakukan? Bapak dan Ibu. Kalau Gomer hidup dalam perbudakan roh perjinahan, mungkin Bapak dan Ibu bilang begini, oh enggak, kalau saya setia mah di rumah, setia sama istri, setia sama suami, setia sama pasangan saya enggak pernah gitu-gitu, oh mata saya tuh lurus, enggak pernah mikir yang aneh-aneh, pulang kantor pulang kuliah pulang, enggak pernah deh main-main, enggak satu aja enggak habis, mungkin begitu. Oke. Bagaimana yang lain? Bagaimana roh yang lain? Roh materialistis. Roh zaman ini begitu banyak. Dunia seksual tidak hanya dinikmati di tempat dan ruang. Sekarang tempat dan ruang tanpa batas ada. Dunia maya. Dunia pornoisme, prostitusi juga terjadi dalam kehidupan online. Penyembahan berhala, mana ada lagi orang pergi ke dukun-dukun inang pendeta? Iya, nggak pergi memang kita ke dukun ke apa segala macam. Tapi masih percaya cenayang-cenayang orang pintar? Oh enggak lah inang pendeta, saya enggak kayak gitu. Tapi diperbudak juga oleh roh-roh yang lain. Roh dunia ini, roh hedonisme. Semua serba gampang dan pragmatis. Udahlah, kalau enggak bisa begini ya begini aja. Kita sangat kompromistis. Juga dengan kejahatan. Kompromi. Dunia sekarang sudah abu-abu. Warnanya enggak hanya putih dan hitam. Dan lebih banyak warna abu-abunya. Yang tidak jelas memisahkan mana yang tidak benar dan mana yang benar. Inilah kita Gomer. Dan kita bolak-balik jatuh dalam dunia yang sama. Kita berselingkuh dalam hidup beriman kita. Ada dosa yang terus-menerus menggoda kita, yang menghanyutkan kita. Dan Tuhan katakan hari ini, dalam kasih-Nya yang besar, Dia datang untuk menyelamatkan kita. Dan memberitahukan kepada kita bahwa kasih-Nya jauh lebih besar daripada hukuman. Saya menonton satu film yang mengisahkan tentang Gomer bin Diblaim ini ya. Dirilis awal tahun ini, Januari 2022. Judulnya Shining Love, ya. Bercerita tentang Gomer yang dalam film itu bernama Sarah. Jadi dia masuk menjadi pelacur itu
dia adalah anak dari hasil hasil hubungan yang tidak baik, ya. Jadi dia anak di luar pernikahan, kemudian bapaknya menjual dia sebagai pelacur waktu dia masih kanak-kanak. Dan di usia dewasa dia menjadi pelacur kelas kakap. Lalu Hosea, seorang laki-laki yang baik, mendengar perintah Tuhan menikahi Sarah, pelacur kelas kakap itu. Dan kemudian di tengah kisah, Sarah kembali lagi ke kehidupannya, lalu Hosea kembali lagi berkorban untuk melunasi Sarah dari kehidupannya dan menjadikan Sarah kembali istrinya. Dari film itu saya bisa memahami ada orang yang dijatuhkan ke dalam dunia yang jahat. Dijatuhkan sama seperti si Gomer dalam kisah film itu. Dijatuhkan. Tapi masalahnya Bapak dan Ibu, kemudian ada orang yang bisa keluar dari kejatuhan dosa itu. Dan ada orang yang larut dalam dosa itu. Meskipun dia tahu itu adalah dosa. Dia membiarkan kehidupannya itu tetap di dalam dosa itu karena itulah kehidupannya. Yang mana kita? Tanpa pertolongan Tuhan, tanpa anugerah, tangan Tuhan yang mengangkat kita keluar dari keberdosaan kita, memang kita tidak mampu menjadi seorang yang bebas dari keberdosaan itu. Rahmat pengampunan itulah yang mengangkat kita keluar dari kehidupan dosa. Tetapi jangan biarkan lagi dirimu jatuh kembali ke dalam dosa yang sama. Tuhan kita sungguh sangat baik. Dia adalah Allah yang menyelamatkan kita, Allah yang mengasihi kita. Kasihnya luar biasa, kasihnya dahsyat, kasihnya mengubahkan. Tapi dia juga adalah Allah yang pencemburu, Allah yang tidak suka dipermain-mainkan. Allah tidak mau kita memandang pengampunannya itu sebagai pengampunan yang murahan. Meskipun pengampunan itu gratis, pengampunan yang daripada Tuhan tidak pernah menjadi pengampunan yang murahan dan dapat dipermain-mainkan. Ada terjadi kesalahan di mana-mana, ada terjadi dosa di mana-mana. Tetapi anak-anak Tuhan yang sudah dibebaskan, biarlah boleh tetap memelihara kehidupan keselamatannya itu dengan baik di dalam Tuhan. Tuhan sudah memberikan kepada kita kehidupan yang baru. Jangan lagi jatuh ke dalam dosa, perselingkuhan keberimanan kita. Maka dari firman Tuhan hari ini kita belajar bahwa meskipun hati Tuhan terluka, Tuhan adalah Tuhan yang mengasihi kita dan menerima kita apa adanya. Seperti Hosea yang meskipun hatinya terluka, harga dirinya terluka, dan jangan-jangan dia pun memandang jijik dirinya sendiri dan memandang jijik istrinya.
Tetapi oleh karena kasih yang dari Allah, Hosea mampu menerima kembali istrinya. Demikianlah kasih Allah juga mampu menerima kita dalam seluruh keberdosaan kita. Kita yang menjijikkan ini sudah diterima oleh Allah dalam seluruh keberadaan kita masing-masing. Allah mengasihi kita dalam seluruh keberadaan kita. Allah juga adalah Allah yang mengampuni, yang melupakan segala dosa kita tanpa syarat. Mungkin kalau kita bersama dengan seseorang yang menyakiti kita, yang meminta maaf kepada kita, kita akan mengatakan, iya nggak apa-apa, aku maafin kau lah udah. Tapi awas kau bikin lagi ya. Itu adalah syarat. Aku ya, kau sekali, 2 kali, 3 kali, oke. Kau bikin kayak gini sama aku, oke. Tapi awas kau ya, sekali lagi, nggak akan kumaafkan kau. Balas kau. Itu pengampunan dengan syarat. Atau kalau misalnya anak pulangnya larut malam. Sekali ini mama buka pintu ya. Ini karena mama masih sayang sama kau. Besok kau bikin kayak gini lagi, di luar homodom. Lalu hari ini Tuhan bilang, kasih itu mengampuni tanpa syarat. Sedang pendeta, itu pengampunan yang tidak mengedukasi itu. Pengampunan yang gak mendidik. Iko najaron do, asa berubah. Iko disonggak do, asa berubah. Asing dah tuh son. Benarkah? Benarkah demikian? Tuhan katakan hari ini pengampunan, judge pengampunan. Pengampunan dan hanya pengampunan. Tanpa syarat. Hosea menerima istrinya tanpa syarat. Allah menerima kita tanpa syarat. Mengampuni, melupakan tanpa syarat. Karena sebenarnya kita ini pun menerima kasih Tuhan tanpa syarat. Kita diterima oleh Tuhan tanpa syarat. Kasih yang mengampuni kita itu bukan datang kepada kita karena kita ini sudah mempunyai hidup yang menyenangkan Tuhan gitu loh. No. Atau kita pikir karena kita sudah sangat layak. Enggak. Karena kita sudah wow gitu. Dalam kesalehan kita? Bukan. Kita ini diterima meski kita tidak layak. Meskipun kita enggak wow. Meskipun kita tidak melayani. Meskipun kita tidak menyenangkan hati Tuhan. Kita diterima tanpa syarat. Kita diampuni tanpa syarat. Itu yang dilakukan Tuhan kepada kita. Dan itu yang diajarkan Tuhan kepada kita pada hari ini. Bagaimana kita mengampuni, melupakan tanpa syarat. Membiarkan Roh Kudus bekerja, mengubahkan semuanya itu. Karena kita percaya Tuhan jauh lebih mampu mengubahkan seseorang daripada kita. Tuhan jauh lebih berkuasa mengubahkan, memulihkan keadaan daripada kita. Tuhan katakan hari ini, ampuni, lupakan tanpa syarat. Hanya dengan demikian
kita melakukan kasih Allah, menerima kasih Allah. Dan Tuhan perintahkan kepada kita hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, kasih itu adalah memelihara hidup yang kudus. Memelihara hidup yang kudus secara pribadi, memelihara kehidupan kudus di tengah-tengah keluarga, memelihara kehidupan kudus di tengah-tengah gereja, memelihara kehidupan kudus di tengah-tengah dunia. Itulah sesungguhnya kasih. Anda tidak benar mengasihi kalau Anda tidak memelihara hidup yang kudus. Kasih Tuhan menolong kita untuk hidup di tengah-tengah dunia yang kotor ini. Di bata nama kaholongi jala paluahon hita sian saluhut hado saota jala di leon tu hita gugu laho mangulu di bagasan holong dohot huaso pengampunane. Amin. Terima kasih Allah Bapa di surga untuk firman Tuhan yang kami terima. Untuk kasih Tuhan yang menyelamatkan dan membebaskan kami. Biarlah Engkau Tuhan yang memberkati, supaya firman-Mu terus bekerja di dalam kehidupan kami. Dan kami memelihara kehidupan kudus di tengah-tengah kehidupan kami ini. Ajari kami setiap waktu untuk boleh terus mengampuni. Ajari kami setiap waktu untuk boleh terus mengasihi dan menyenangkan hati Tuhan. Oleh karena firman-Mu yang terus bekerja di dalam hati serta pikiran kami. Dimuliakanlah Engkau, Bapa yang baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk para korban-korban perselingkuhan. Di tengah-tengah kehidupannya dan di tengah-tengah keluarga. Tuhan Yesus, ulurkanlah tangan-Mu, kasihanilah mereka, pulihkan mereka dari keadaan yang melukai dan membuat hati mereka sengsara. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan, karena hanya dengan kuat kuasa kasih-Mu saja para korban perselingkuhan dapat kembali pulih. Kami berdoa untuk mereka yang sedang terperangkap dalam dunia perselingkuhan itu. Biarlah kasih Tuhan menyelamatkan mereka dari kubangan dosa dan mengangkat mereka kembali keluar dari kehidupannya yang penuh dengan kejahatan itu dan memperbaiki mereka untuk kembali memelihara hidup yang kudus di dalam Tuhan. Kasihanilah umat-Mu ya Bapa, dan peliharakanlah kami di dalam belas kasihan-Mu itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi. Jesus
Pasahaton pilihan tujoloni debata hujahama Hebersia ayat 14. Dalam tumakas memudarni Kristusi payason rohamuna sian aka ulaon hamatean laho mangului debata sipar ngului ay dipele hondo diri na somar lindang tu debata marhite-hite tondi na manok tongi. Amen. Tapasahat ma peliata tu debata. Jongjong Mahita. Pasahat ma peliat taon tu debata marhite-hite tangiang martangiang mahita. Ale debata amanami na di Banua Gicang, hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na dinggan, jalamual ni nasa ulibasa na mauli utus. Husombahok kami masyan na nilehon mi tuhami pelean nami tuho, walau tungadong tar sombahok kami tuho, nasian tangan muhian doi, hujalo hami. Ayah hamahami umbahen na tarleon hami, manangaha tuho. Asi maroham, jaloma pelian namion gabe uap na hucus di jolom. Pasu-pasu mai jala ramoti. Asa hupake hami peleanon, patimbulhon harajaon mu di tonga-tonga ni huriam, dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite tondim. Asalamu tanda hami godang ni sileon-leon mi di hami. Asalam girgir hami mandok mau leate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Saita edeho mahasangamon idebata jalaroho saita edeho tuhatai
manami na di banua gijang, say pinorbadia mga guar mo, say Roma harajaon mo, say saut malomo ni roham di banua tongaon, songon na di banua gijang. Leon matuhami sadarion hangoluan siapari, say sama dosa nami, songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang hami to gihon tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Mulak mahamu di bagasan dame, gabe sitindangi makangoluhon hata ni debata di parsaoran si ganupari. Paunduk maroham di jolo nitu hata, jala jalohamuma pasu-pasu sian debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahamu. Disondakon Tuhan debata mabohina Tuhamu, jala asi marohana midahamu. Didopakon Tuhan debata mabohina Tuhamu, jala di pasaor honma damena tutondim. Amen. Horas madihita.